Nah, kita lanjutkan yang keempat. Wasiat yang keempat, Rasul mengatakan, wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Rasul mengatakan, taatilah kedua orang tuamu. Dan jika mereka memerintahkan untuk engkau mengeluarkan hartamu, ya, maka keluarkanlah untuknya. Maknanya janganlah engkau pelit terhadap orang tua. Taatilah orang tua, ya. Sampai Rasul mengatakan, sampai seandainya orang tua memerintahkan engkau untuk mengeluarkan seluruh hartamu, untuk orang tuamu keluarkan, maknanya begitu. Ya. Dan orang tua itu tidak minta kepada kita untuk kita mengeluarkan harta kita semuanya, enggak. Kalau seandainya memerintahkan pun untuk kita keluarkan untuk orang tua. Tetapi orang tua tidak sampai seperti itu. Tahu. Makanya ya, menjadi seorang anak jangan sampai menjadi anak yang pelit kepada orang tua. Sampai kadang-kadang orang tuanya sendiri diutangin. Orang tuanya sendiri dihutangi. Tega banget ini. Udah tua orang tua dihutangi. Ya. Lo gimana Pak, kemarin utangnya belum bayar, nih mau utang lagi. Ya Allah, anak ngomong ke orang tuanya apa? Ya, belum mampu bayar hutang, mau utang lagi. Jangan. Rasul mengatakan tentang seorang anak, hartanya anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Ya. Jangan sampai menjadikan orang tua malah sedih. Malah kadang-kadang orang tua yang malah ngutang, ya, kasihan, ya. Jangan sampai menjadikan orang tua itu terbebani. Baik itu ngutang kepada anak ataupun orang lain, maka anak itu harus tahu, ya. Jangan sampai orang tuanya banyak utang, anaknya nggak peduli, jangan, ya. Lunasi hutangnya, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai minta, orang tuanya itu minta uang ke anaknya cuman buat beli beras. Ya, kok sampai diminta ini anak? Harusnya jangan sampai diminta, belikan. Ada yang sampai minta untuk berobat. Jangan sampai diminta untuk berobat, langsung kasihkan untuk berobat. Ya. Ini namanya anak yang kurang tahu diri. Kenapa? Karena sampai demikian orang tua banyak utang gak tahu, ya, orang tua sampai ngutang atau malah minta uang untuk beli beras, atau malah mungkin orang tua minta uang ke anak untuk berobat, ya, padahal ya anaknya sendiri. Ini adalah di antara bentuk seorang anak yang tidak tahu diri, ya, seorang anak yang tidak tahu diri. Lihat Rasul menyebutkan di sini, ya. Taatilah kedua orang tuamu, dan jika mereka berdua memerintahkan untuk kau mengeluarkan hartamu semuanya untuknya, keluarkan untuk mereka. Ya, bukan malah diutangi. Kadang-kadang malah orang tuanya susah, anaknya yang hidup dalam kemewahan tidak peduli dengan orang tuanya. Kemudian juga nasihat selanjutnya yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Yang kelima, janganlah memberontak kepada pemerintah yang sah. Janganlah memberontak kepada pemerintah yang sah. Mengkudeta misalnya, ya, memberontak, ini enggak boleh. Ya. Apa kata Rasul, wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau di pihak yang benar. Walaupun engkau di pihak yang benar, enggak boleh. Jangan kalian memberontak. Ya. Jangan kalian mengkudeta kepada pemerintah yang sah walaupun engkau benar. Kenapa? Karena mudarat yang akan ditimbulkan dari seorang atau rakyat yang memberontak ini, mudaratnya akan lebih besar. Kekacauan di mana-mana. Ya.
Terus berarti apakah kita mendiamkan kesalahannya? Bukan mendiamkan, siapa yang ngomong mendiamkan? Ya. Tetapi ada caranya menasehati. Lu sudah dinasehatin tapi nggak terima pemerintah. Ya. Dinasihat tidak terima. Apa jawabnya? Ya kalau sudah nggak diterima ya sudah. Ya. Itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kewajiban ya kita ketika melihat kemungkaran menasehatinya. Ya. Bukan angkat senjata, bukan memberontak. Ya. Apalagi menfitnah, ya, menjelek-jelekan di media sosial. Ya. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini akan membuat kerusakan yang lebih berat. Ya. Kalau mereka banyak kesalahan, kita juga banyak kesalahan. Daripada banyak mencaci, menfitnah, sudah mending kita doakan. Ya, semoga Allah berikan hidayah, tobat, lebih baik daripada menghina. Ya. Ya. Daripada memfitnah, menghina, ya, menghibah dan seterusnya. Ya. Makanya Rasul sampai mengatakan demikian dalam wasiatnya, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Ya. Janganlah engkau memberontak kepada penguasa yang sah, walaupun engkau di pihak yang benar. Kenapa? Ketika ini dilakukan akan mudarat lebih besar. Ya. Kekacauan di mana-mana. Ya. Bayangkan negara yang sudah tidak aman, gak enak. Ya. Makanya kita bersyukur. Ya. Bersyukur hidup di negara yang aman. Ya. Lihat di negeri-negeri yang perang saudara. Jangankan mau pengajian begini, mau sholat aja susah. Ya. Kekacauan di mana-mana. Ibaratkan kita pagi aman, pagi-pagi mau nyari sarapan ya milih. Lah kalau negara sudah nggak aman, ya, keluar rumah sudah takut ada peluru nyasar, gimana mau beli sarapan? Ya, banyak apa? Ya, banyak senjata yang ya penerbangan dan seterusnya, maka ini mengerikan. Sehingga Rasul mengatakan demikian adalah karena ilmu, tahu, Rasul tahu. Ya. Bukan berarti kita mendiamkan kesalahannya, tidak. Ya. Bukan ya kita mendiamkan kesalahannya, tetapi tetap untuk apa? Untuk menasihati. Ya, adapun kalau terima walhamdulillah, kalaupun tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun nanti di hari kiamat kita akan ditanya dosa-dosa kita, bukan dosa mereka. Kita yang akan ditanya tentang dosa-dosa kita. Ya. Dan cara menasihatinya pun bukan seperti ya sebagian orang yang lewat menfitnah, mengumbar kesalahan, lewat media sosial, lewat mimbar, lewat ya podium. Bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu caranya. Ya. Ini malah akan mengakibatkan banyaknya ya masyarakat ataupun rakyat yang akhirnya membenci penguasanya. Kalau sudah rakyat membenci penguasanya, apa yang terjadi? Ya. Bagaimana kalau ketika rakyat sudah membenci penguasanya, akhirnya penguasanya membenci rakyatnya. Akhirnya saling membenci antara rakyat dan penguasanya. Akan tumbuh saling melaknat. Kemudian akan keluarlah keributan dan kerusuhan. Ya. Ini. Dan sesuatu yang besar itu akan tumbuh dari yang paling kecil. Sehingga kita yang mengetahui tentang ilmu sebagaimana Rasul mewasiati, maka jagalah lisan kita, jagalah lisan dan tulisan. Ya. Kenapa? Karena ini akan bisa mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wasiat yang keenam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tafrir minaz zahaf wa in halakta wa farra ashabuk. Yang keenam, wasiat dari Rasul adalah janganlah engkau lari dari medan peperangan. Kenapa? Seorang yang lari dari medan peperangan termasuk dosa besar dalam Islam. Ya. Ketika sudah bertemu antara saf kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Maaf ini.
ketika telah berkumpul antara saf kaum muslimin dan orang-orang ya yang akan berperang melawan kaum musyrikin dari musuh-musuh Islam, maka tidak boleh untuk lari. Ya. Maka tidak boleh untuk lari dari medan perang, jemaah. Ya, ini dilarang. Terus bagaimana? Maka terus berperang baik dia meninggal ataupun menang. Ketika meninggal semoga Allah menjadikan sebagai seorang syuhada. Ketika Allah menangkan semoga Allah menjadikan pahala yang besar. Ya. Walaupun temannya telah lari dan engkau akan mati, maka ini adalah suatu kebaikan. Ya. Ini suatu kebaikan. Sehingga Rasul sampai mengingatkan wala tafrir minaz zahaf. Janganlah engkau lari dari medan peperangan walaupun engkau akan binasa dan teman-temanmu telah lari. Ya memang namanya peperangan itu kan bukan pemandangan yang menyenangkan. Ngelihat kepala ya pisah dengan jasadnya, lihat tangan terputus, lihat ya luka yang mengerikan. Tentunya kalau orang yang nggak biasa ya takut. Tapi seperti itulah dalam kondisi peperangan sehingga sampai Rasul mengingatkan demikian. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wasiat yang ketujuh Rasul mengatakan wa anfik min taulika ala ahlik. Ya. Rasul mengatakan nafkahilah keluargamu. Ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kau miliki. Wa anfik min tulika ala ahlik. Dan berilah nafkah untuk keluargamu. Maknanya apa? Maknanya di sini ketika kita memiliki kelapangan rezeki, maka berikanlah yang terbaik untuk keluarga. Ya. Berikanlah yang terbaik untuk keluarga atau diberikan lebih. Ya. Kalau misalnya dikasih satu harinya 100.000 misalnya untuk makan, untuk nafkah setiap hari misalnya. Kemudian kita memiliki harta yang cukup, memiliki rezeki yang lumayan banyak, maka lebihkan. Hari ini enggak saya kasih 100. Berapa mas? 150. Begitu maknanya. Berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ketika lagi naik, mereka juga kita naikkan dalam nafkahnya biar senang. Ya. Jangan pura-puranya duitnya banyak, pura-puranya susah terus. Ya. Ketika mungkin lagi turun ya sampaikan ini dikurangi dulu, ini lagi berkurang begitu. Ya, ini seringnya ngeluh terus repot. Jangan, ya. Kadang ada suami-suami yang kerjanya ngeluh mulu ke istri. Ya, dan mereka tuh istri itu sudah capek ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin rumah. Ya, sudah urusan nafkah biarlah suami yang berusaha. Mau susah seperti apa, sudah berusaha yang maksimal. Jangan dikit-dikit ngeluh ke istri, istri sudah banyak kerjaan, udah capek, dapat keluhan juga berat. Bisa stres nanti. Ya, bisa stres. Sudah, yang penting urusan pekerjaan di rumah aman, sudah biar nafkah saya yang berusaha. Susah-susah saya urusan suami. Begitu biar sama-sama. Nah, sehingga Rasul mengingatkan di sini wa anfik min tulika ala ahlik. Ya, berikanlah nafkah untuk keluargamu sesuai dengan apa yang kau miliki. Ya. Jangan pelit, maknanya begitu. Jangan pelit kepada keluarga. Ya, jangan pelit kepada anak istri. Ya, kadang-kadang kan suaminya badannya gemuk-gemuk, anak istrinya ya kurang kurang vitamin semuanya, kurus-kurus gitu kan. Ya coba muliakan juga mereka. Ya. Bapaknya gemuk, anaknya kurus-kurus begitu. Ya. Istrinya minta, "Mas, saya pengen sate kambing loh, Mas." Kan kemarin sudah Idul Adha, padahal udah berapa bulan yang lalu. Itu aja dapat dari masjid lagi. Nah,
Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, perhatian kepada keluarga dalam nafkah. Yang kedelapan, wasiat yang kedelapan, Rasul mengatakan wala tarfa'asaka an ahlika. Jangan kalian melalaikan pengawasan kepada keluarga. Janganlah kalian lalai dari pengawasan pendidikan kepada keluarga. Ini wasiat yang kedelapan, wasiat dari Rasul. Jangan lalai dari mengawasi, mendidik keluarga. Ya. Apalagi di zaman kita hidup hari ini, berbagai macam kerusakan ya, luar biasa. Ya. Baik media nyata atau media maya. Ya. Ngeri. Sehingga pentingnya kita untuk ya, jangan sampai kita lalai di dalam mendidik dan juga di dalam kita ya, mentarbiah keluarga. Ya. Ketika seorang anak ya, ketika seorang anak bagaimana kita mendidiknya? Enggak cuma sekedar memberikan nafkah, tetapi bagaimana pengawasannya. Ya. Karena seringkali pergaulan itu yang menjadikan kerusakan. Maka harus orang tua harus melek, harus awas, dan juga harus jangan sampai lalai dari dari pengawasan kepada keluarganya. Kalau main sama siapa, mainnya apa, di mana, ya, sampai jam berapa, ya, jangan sampai dibiarkan bebas. Ya. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu yang rusak, sesuatu yang mudarat, akan mengakibatkan kerugian kepada diri kita sendiri. Ya. Begitu juga dengan istri sama, ya, didik. Ya. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah, memberikan kecukupan kebutuhannya, tetapi juga ajak mereka untuk belajar ilmu agama, ajak mereka untuk belajar ngaji, ajak mereka untuk bermajelis ilmu. Kenapa? Itu nanti yang kita akan ditanyakan pada hari kiamat tentang keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, dan kelak pada hari kiamat akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan kita. Kita sebagai pemimpin untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Ya, sehingga pentingnya seorang yang ya, berusaha di dalam mendidik dan mengawasi serta jangan sampai lalai. Ya. Adanya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh keluarga, baik itu anak, suami ataupun istri, itu dimulai dari lalai di dalam mendidik. Lalai dalam pengawasan. Makanya Rasul sampai menasihati demikian. Menasihati yang kedelapan, janganlah melalaikan pengawasan kepada keluarga. Kemudian yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa akhifhum fillah, dan ajarilah keluarga kalian untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sampai mengatakan yang kesembilan wasiat yang terakhir, dan ajarilah, ya, ajari keluarga kalian agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarilah rasa takut kepada Allah. Karena pengawasan sebagus apapun, pengawasan sedetil apapun, tetapi kalau tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan pun pasti akan datang. Keburukan pasti akan dia lakukan. Kenapa? Karena yang dididik hanya dohir, tetapi batin tidak pernah dididik dengan rasa takut kepada Allah. Berbeda ketika seorang yang telah tertanam dalam hatinya rasa takut, walaupun tidak ada penghalang, walaupun tidak ada penjaga, walaupun tidak ada pengamanan, tetapi rasa takut sudah ditanamkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengawasan, hakikat dari pengawasan, ya, pengamatan itu sangat terbatas. Yang perlu untuk untuk dimunculkan dan untuk dikuatkan adalah seseorang mengajari keluarga, mengajarkan agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kebaikan pun akan berhasil di dalam mendidik keluarga
dan juga di dalam mendidik ya anak ataupun mendidik kita sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya kita mendidik keluarga, itu kita sedang mendidik untuk kita sendiri. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai hadis yang ke-18 yaitu bab yang ke-9. Semoga bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan hadis yang ke-19 masih di bab yang sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.